Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Quraish Shihab, penulis tafsir Al-Misbah, intelektual yang sangat disegani di Indonesia, bahkan mungkin dunia, pernah mengatakan dengan sangat indah yang isi dan pesannya adalah agar kita bersahabat dengan Tuhan. Ya, beliau mengatakan bersahabatlah dengan Tuhan. Pesan yang sangat luar biasa yang dapat kita jadikan motivasi untuk melangkah dan menjalani hidup ini. Bersahabat dengan Tuhan itu merupakan ajakan yang sangat mulia, karena kita melibatkan Tuhan pada setiap keadaan kita. Kita senantiasa menautkan hati kita kepada Tuhan setiap saat. Apabila ketika ada masalah kita sering curhat, cerita, berbagi rasa kepada orang lain, termasuk pada orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau siapapun itu. Tetapi kenapa tidak kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan? Kenapa tidak kita menceritakan peristiwa yang kita hadapi kepada Tuhan? Lebih dari itu, mungkin ini sebagai underline, sebagai garis bawah atau penekanan. Ketika kita curhat, cerita, atau menyampaikan keluh kesah kita kepada orang lain, maka ada potensi orang lain itu menyebarkan kepada orang lain. Ada potensi, istilah zaman sekarang itu bocor kepada orang lain. Misalnya, kita cerita kepada orang tua kita. Ada kemungkinan orang tua kita cerita kepada saudara beliau, niatnya mencari solusi, niatnya mencari penguatan terhadap apa yang kita ceritakan. Kita menceritakan kepada ibu kita, maka ada kemungkinan ibu kita akan menceritakan kepada bapak kita, pun sebaliknya. Atau kita menceritakan kepada teman kita, dan karena teman kita itu sangat sayang kepada kita, akhirnya teman kita ingin berusaha menyelesaikan masalah kita dengan mencoba bertanya kepada orang lain, mungkin teman yang lain, atau bahkan gurunya teman kita. Pendek kata, yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga akhirnya tersampaikan kepada orang lain pula. Hal itu juga menarik untuk kita kaji. Kenapa demikian? Karena ketika kita curhat kepada Allah, ketika kita curhat kepada yang menciptakan semesta ini, yang menguasai semesta ini, kok sepertinya belum pernah ada cerita, belum pernah ada kisah atau sejarah setelah kita menceritakan kepada Tuhan keluh kesah kita, masalah kita, atau bahkan aib-aib kita. Tidak pernah ada kemudian suara dari langit yang membocorkan curhat kita, yang membocorkan cerita kita, yang membocorkan aib kita. Tidak pernah ada suara dari langit yang seolah-olah berbunyi, wahai umat manusia, ini ada informasi A1, ini ada informasi dari pusat bahwa ABCDE, bahwa orang ini atas nama ini, alamat ini, kabupaten ini, negara ini baru saja cerita begini. Wahai manusia, ternyata ada di lingkunganmu, ada yang
punya masalah ini, ada yang punya masalah itu, ada yang punya aib ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak pernah ada. Dengan demikian, kita juga bisa mengambil pelajaran di situ bahwa curhat kepada Tuhan, bersahabat dengan Tuhan akan membuat kita lebih tenang. Karena apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak akan pernah terdengarkan dan tersampaikan kepada orang lain. Luar biasanya, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan membuat hati kita tenang, membuat hati kita lega, membuat perasaan kita bahagia. Bukankah ketika perasaan kita bahagia, perasaan kita tenang, pikiran kita tenang, maka setiap langkah kita akan menjadi tenang, bersemangat. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula, meskipun kita punya teman yang akrab, kemudian kita menceritakan keluh kesah kita, ketika ada orang lain yang kita anggap kita percaya, lalu kita menyampaikan masalah kita, memang ada kemungkinan saat itu kita tenang, tetapi ada kemungkinan suatu saat ada bayang-bayang ketidaktenangan menghampiri kita. Khawatir apa yang kita sampaikan, khawatir apa yang kita curhatkan, bocor, tersampaikan, dan akhirnya semua orang lain tahu. Itu baru sepersekian juta, sepersekian miliar atau triliun bahkan manfaat dari bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan atau persahabatan dengan Tuhan tidak pernah membuat kita rugi, tidak pernah membuat kita terkucilkan. Sebaliknya, bersahabat dengan Tuhan membuat kita memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Kita memiliki silent power, inner power, atau energi yang tak terbatas untuk melangkah dan meraih cita-cita kita. Bersahabat dengan Tuhan, kita menautkan. Bersahabat dengan Tuhan artinya kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pihak yang senantiasa tahu diri kita. Meskipun sebenarnya tanpa kita cerita, tanpa kita curhat, Tuhan juga sudah mengetahui masalah kita, sudah mengetahui kisah kita. Bahkan Tuhan pun sudah tahu solusi apa yang terbaik. Nah, bersahabat dengan Tuhan sebenarnya adalah cara mempercepat datangnya solusi tersebut. Cara paling bijaksana untuk menghadirkan jawaban-jawaban dari Tuhan yang pasti jawaban-jawaban itu, solusi itu terbaik untuk kita. Sebab yang terbaik menurut kita atau menurut manusia sangat mungkin tidak terbaik menurut Tuhan. Tetapi yang terbaik menurut Tuhan pasti baik untuk kita, pasti baik untuk umat manusia. Pesan bersahabat dengan Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena Allah senantiasa membersamai kita, dan luar biasanya adalah, dahsyatnya adalah justru Allah itu senantiasa menunggu curhatan-curhatan kita, menunggu persahabatan dari kita, menunggu kita senantiasa kembali kepadanya. Terima kasih Profesor Quraish Shihab atas pesannya agar kita semua bersahabat dengan Tuhan. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.